Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, wassalamualaikum, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu IPK SMP Negeri 1 Sekarang yang saya hormati, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hamid Tari yang saya hormati. Baiklah, pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena masih dalam limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Langsung saja pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi tentang SEM PKG PJOK Kabupaten Lamongan. Sebelum pemaparan materi, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kama wa ya kami nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita menerima pemaparan dari Pak Husnul Ihsan tentang Sport Education Model PKG PKG PJOK Kabupaten Lamongan, terlebih dahulu mari kita ikuti pengarahan dari Bapak Hamid Tari selaku Kepala Sekolah di SMP kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sekarang, Bapak narasumber, Bapak Ihsan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka penugasan dari guru penggerak dari PKG PJOK yang akan memaparkan perancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Pak Ihsan sudah melaksanakan pembelajaran ini hampir 2 bulan, Zoom, kemudian praktek langsung di SMP berapa Pak? Di SMK Lamongan, dan pesertanya semuanya guru olahraga. Tentunya harapan pemerintah ini agar pembelajaran olahraga ini bisa bervariasi, bisa menghasilkan proyek yang nantinya juga akan berimbas pada sekolah masing-masing. Tentunya sekolah kita juga beruntung karena ada dari sekolah kita yang menjadi pesertanya. Untuk itu Pak Ihsan jangan capek karena melaksanakan 2 program sekaligus, yaitu pendidikan guru penggerak dan PKG PJOK. Dan alhamdulillah Pak Ihsan sudah bisa melaksanakannya tanpa hambatan yang berarti, dan semoga pengimbasan ini nantinya bermanfaat untuk anak-anak didik kita dan tentunya akan membawa kemajuan bagi sekolah kita. Sekian pembukaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah.
Untuk selanjutnya dipersilakan Pak Ustaz Ihsan selaku narasumber untuk menyampaikan memaparkan materi SEM Sport Education Model PKG PJOK yang diperoleh dari Lamongan kemarin. Moga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Bapak Kepala Sekolah SPNN Negeri 1 Sekarang, Bapak Amin Tohari dan Bapak Haji Ahmad Yani. Mengucapkan banyak terima kasih. Dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Dewan Guru. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung saja Bapak Ibu, dalam siang atau pagi setengah siang ini izinkan saya, yaitu Gus Nur Ihsan, akan bersama-sama untuk merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebagai tugas saya di dalam PKG PJOK sebagai aksi nyata untuk nanti diupload dalam RMS dan ditayangkan di YouTube. Jadi mohon kiranya kerjasamanya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Dalam hal ini yang akan saya sampaikan adalah tentang proyek pembelajaran SEM, bukan SEM, SEM alias Sport Education Model. Insya Allah di sini bukan hanya saja berada di PJOK, tapi apa namanya? Ada juga di pembelajaran yang lainnya. Jadi dalam hal ini nanti dalam SEM ini ada sebuah pembelajaran yang mana lembaga itu asetnya masih kurang. Tapi kalau kita lihat bersama di lembaga kita, insya Allah aset sudah mumpuni insya Allah. Kalau dalam segi keolahragaan, insya Allah bola voli ya ada, bola basket ya ada, dan pukul kasti juga ada semuanya. Nah, SEM ini digunakan adalah sebagai sport edukasi. Jadi model pembelajaran yang mengedukasi jika alat atau asetnya itu tidak ada. Bapak Ibu, sebelum saya menuju ke proyek yang nanti akan saya canangkan bersama Bapak Ibu, selaku di sini adalah sebagai komunitas belajar sekolah atau KBS. Jadi di sini kita umpamakan adalah sebagai komunitas belajar sekolah, dan diharapkan di lembaga kita nanti itu ada namanya kombel. Kalau sementara ini Pak Anwar nonton kombel ya Pak Anwar? Ada nggak di sini nggak? Seperti mana kita melaksanakan diklat dulu ya, ada ya. Jadi di sini kalau saya sama Pak Ali PJOK itu kan berdua saja, masa mau kombel berdua dengan Pak Ali. Kalau di lembaga yang lain itu ada 4 guru olahraga sehingga menggunakan kombel tersendiri. Di sini ada Pak Harno, ada Pak Arifin, Pak Anwar, Bu Farikis, itu bisa membuat kombel secara sendiri. Itulah tentang komunitas belajar di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada era modern ini olahraga sudah masuk menjadi bagian penting dalam sebuah industri. Sebab olahraga memiliki pasar yang besar, bahkan penyelenggaraannya sebuah event olahraga dapat membantu mengembangkan ekonomi daerah. Ya sudah jelas ya, di sini bahasanya keolahragaan, di situ banyak untungnya untuk meningkatkan ekonomi. Pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan merupakan pembelajaran yang tidak terpisahkan dari seluruh pendidikan. Aktivitas jasmani menjadikan fokus utama untuk mewujudkan tujuan umum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Melalui Kemendikbudristek, penekanan proses pembelajaran harus berpihak kepada murid serta bermakna. Di sini sebelum kita masuk ke materi, coba di sini ada sebuah pertanyaan pemantik bagi kita semuanya. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam suatu proses pembelajaran siswa dapat memainkan berbagai peran? Dalam pembelajaran Bapak Ibu juga bukan hanya di PJOK. Ada nggih Bapak Ibu nggih? Contohnya dalam bahasa Indonesia, dia berbagai peran untuk drama. Bahasa Inggris juga seperti itu.
Jadi meskipun dia tidak bisa melaksanakan sebuah olahraga, tapi siswa tersebut harus menjadi sebuah peran dalam pembelajaran tersebut. Makanya di situ disebutkan yaitu berpihak pada murid. Berikutnya, selama Bapak Ibu mengajar, pernahkah menjumpai siswa yang menyukai olahraga, namun karena tidak bisa sehingga siswa lebih suka menonton? Ada nggih Bapak Ibu nggih? Dia suka olahraga voli, tetapi nggak bisa. Ya, dia hanya menonton bola voli itu tersebut. Anak itu suka futsal, suka sepak bola, tetapi anak itu nggak bisa. Jadi hanya dia sekedar menonton sepak bola tersebut. Ini dalam konteks yang pertama. Sehingga apa yang terjadi? Dia bengong. Bengong anak tersebut ketika ingin mempraktekkan hal tersebut. Sekarang Bapak Ibu, apa solusinya? Ya, apa solusi dari dua hal tersebut? Yang pertama, solusinya adalah solusi alternatif adalah model pembelajaran melalui sport education model. Jadi solusinya untuk menjaga nih anak itu tidak hanya bengong, tidak hanya domblong, maka perlu adanya sport education model. Kenapa Bapak Ibu kok harus menggunakan SEM? Kenapa harus menggunakan SEM? Karena SEM adalah merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik, menarik serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. Jadi SEM itu Bapak Ibu membentuk individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. Berikutnya Bapak Ibu, sport education model atau disebut dengan SEM menekankan pentingnya berbagi peran. Jadi utamanya adalah berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sebagai pada peran menjadi penjual atau pedagang. Dalam proses pembelajaran ini, murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan yang nyata di dunia olahraga. Selain itu, saya mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab secara individu atau kelompok. Jadi seperti Bapak Ibu. Jadi kegunaan SEM itu semua siswa berperan. Contohnya gini Bapak Ibu. Ini Pak PI, apabila besok kita mengadakan kelas meeting, jadi paling tidak nanti satu kelas itu ada yang sebagai pelatihnya. Jadi tidak mengandalkan guru, semua ditangani oleh siswa tersebut, bahkan sampai dengan supporter. Pembelajaran seperti ini Bapak Ibu pernah saya praktekkan kemarin di SMK Negeri 1 Lamongan. Alhamdulillah berhasil di pembelajaran seperti ini dengan melibatkan semuanya. Bahkan kemarin itu sempat saya videokan ada anak sebelum pertandingan itu dia sebagai dancernya, ada seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini pembelajaran SEM seperti hal-hal sebagai berikut. Pertama, pengelolaan musim, yaitu penyiapan, latihan dan kompetensi. 2, afiliasi. 3, penyiapan pertandingan formal. 4, puncak pertandingan. 5, pencatatan pertandingan. 6, festival akar kompetensi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi Bapak Ibu, di sini SEM intinya adalah kita disuruh memodifikasi pembelajaran. Tidak boleh murni. Contohnya bola voli. Bola voli alatnya ada. Nah, ini apabila lembaga itu tidak memiliki alat atau yang lain sebagainya, yaitu bisa menggunakan alat yang lainnya. Yang kemarin saya praktekkan di SMK itu saya menggunakan tema atau materi robot. Robot itu singkatan rondes botol. Jadi bukan rondo, yaitu rondes botol. Kemarin itu jadi apa? Pemukulnya menggunakan botol. Jadi bukan menggunakan stick sebagai alat pemukul. Jadi itulah
fungsinya pembelajaran SEM. Yang pertama Bapak Ibu, pada saat proses persiapan pada pengelolaan musim, siswa berlatih membuat kelompok dan memilih pertandingan. Ini juga bisa digunakan di pembelajaran Bapak Ibu semua selain olahraga. Ketika anak itu membuat drama di dalam pembelajaran itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau yang lain sebagainya. Jadi anak disuruh memilih kegiatan yang akan dibuat praktek. Kedua, afiliasi. Apa itu afiliasi? Siswa diberi keleluasaan untuk menyusun strategi bagi kelompok pemain, kemudian melakukan sosialisasi kepada semua kelompok. Jadi kelas 9 contoh, kita membuat di kelas 9. Nanti kelas yang lainnya yaitu bersosialisasi di A, sosialisasi ke B, dan yang ke C. Yang ketiga, proses siswa melakukan drawing pertandingan. Yang keempat, proses keempat, melakukan pertandingan serta melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing. Yang kelima, proses selanjutnya akhir festival kompetensi pengumuman pemenang. Dan keenam adalah sebagai terakhir setelah melakukan aktivitas SEM, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi. Di sini dalam pembelajaran SEM ada 6 tahap. Jadi mulai pertandingan dan yang lain sebagainya, dan semua itu dilaksanakan oleh siswa, dan otomatis sebagai pembina adalah Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari semua di atas dapat kita lihat pentingnya pembelajaran, pemilihan model pembelajar yang menyenangkan, namun tetap memberikan pengalaman yang baik kepada siswa. Selaras dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi sini ditekankan Bapak Ibu, memanusiakan manusia. Contohnya tadi, anak itu suka tapi nggak bisa melakukan, maka untuk memanusiakan dia adalah kita untuk berbagi peran. Jadi sampai sini Bapak Ibu dalam pembelajaran SEM, sebelum nanti kita akan merancang ya. Di sini intinya nanti kita itu akan merancang sebuah kegiatan dalam keolahragaan ini khususnya. Nanti saya sudah merancang, mungkin nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi sampai sini kita ada pertanyaan tentang SEM Bapak Ibu? Cukup ya? Oke. Terima kasih. Berikutnya rancangan untuk pembelajaran nanti bagi saya adalah pertandingan bola liar. Nah ini, apa itu bola liar Bapak Ibu? Dalam benak Bapak Ibu bola liar itu apa? Bola kayu dewi. Nah di sini adalah kombinasi saya antara olahraga voli dan berenang. Oke. Jadi anak-anak kan kemarin saya sempat mengamati anak-anak itu rata-rata jarang yang bisa berenang. Maka nanti dalam kegiatan ini pertandingan bola liar ini, apa yang dimaksud dengan bola liar? Ya Bapak Ibu, ini tugas saya yang sudah saya upload di di LMS. Ini bersama kita semua kemarin di Bromo. Ini latar belakang dari set tadi, ya. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu rancangan saya. Ini saya perlu sosialisasikan. Tujuan pembelajaran terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai yang dengan peran yang diminati. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, produk utama
dalam proyek adalah pertandingan voli air yang saya singkat dengan bola liar. Itu voli, ar itu air. Jadi bola liar antar kelas di SMP Negeri 1 sekarang. Nah, penerapan SEM-nya apa Bapak Ibu? Yaitu penerapan SEM pada pembelajaran bola voli atau bola besar. Pertanyaan kuncinya, masa tim memecahkan masalah di dunia nyata. Apa yang harus kita pecahkan? Satu, di sini utamanya adalah anak itu supaya berani di dalam air. Contoh pertandingannya begini Bapak Ibu. Nanti anak itu ada yang berperan sebagai pemegang net dan voli di dalam air. Kita umpamakan itu sebagai seperti kegiatan polo air ya Bapak Ibu. Tapi di sini itu nanti kegiatannya adalah voli. Apa nanti yang dipraktekkan? Otomatis anak itu seluruhnya harus bisa passing atas. Ya kalau dari passing bawah kan lumayan berat. Tapi kalau voli di air otomatis nanti menggunakan passing atas. Kegiatan ini Bapak Ibu, kegiatan akan dilaksanakan selama 2 minggu. Minggu kedua dan ketiga bulan 12. Kegiatan ini berbentuk kokurikuler, yaitu berada di kegiatan yang resmi bukan intrakurikuler. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya ajak dalam pembelajaran ini yang berkaitan dengan kegiatan ini adalah ngapunten bagi Bapak Ibu yang tidak saya sebut, ini masih rancangan Bapak Ibu rancangan saya yaitu mapel IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan Seni Budaya. Jadi nanti di sini Insya Allah ada seni budaya, ada Pak Ida, IPA ada Pak Anwar ya, dan IPS ada Pak Haji Mukhlisin dan yang sebagainya. Lokasinya ini kemarin saya punya rencana di SMP Negeri Sekarang dan Taman Edukasi Al-Iman. Ini tetangganya Burina. Kenapa saya menggunakan Al-Iman ini sebagai tempat jaga? Ini saya nanti kalau nggak bisa menggunakan SMP Negeri 1 Sekarang, saya menggunakan SMP Adi Negara. Ya di sini karena nanti apa Bapak Ibu, kegiatan ini nanti akan saya syuting dan juga akan saya upload sebagai bukti nyata. Untuk hal ini adalah sebagai tahap pertama saya sosialisasi dan merancang kegiatan untuk kegiatan SEM saya yaitu bola liar. Di sini Bapak Ibu. Nah, apa intinya dalam pembelajaran dimensi profil Pancasila? Yang pertama adalah bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Tujuan pembelajaran sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini Bapak Ibu, apa aset yang ada? Aset yang ada adalah pertama modal manusia, kedua modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, dan modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Jadi Bapak Ibu, di sini kita tidak bisa meninggalkan tentang aset yang ada di sekolah kita semuanya. Bahwasanya dari model-model ini sudah ada semua. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya SEM itu nanti tidak boleh membeda-bedakan gender. Ya, contohnya perempuan sendiri. Maka dengan SEM laki-laki dan perempuan semuanya harus ikut membaur. Dalam pendidikan SEM ini alur pembelajaran berbasis proyek ini ya Bapak Ibu ya. Presentasinya melaksanakan pertandingan dengan bukti dokumentasi. Ya, jadi nanti di sini saya akan melakukan pertandingan, nanti anak-anak mungkin sebagai contoh saja, tidak seluruhnya sebagai pertandingan menggunakan sport education model. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan dari rancangan saya tadi yang berkaitan dengan bola liar atau pertandingan bola voli yang berada di air dengan tujuan anak itu bisa bola voli dan juga bisa renang. Jadi demikian, apabila pertanyaan kami persilahkan, monggo. Monggo Pak Mat dan yang lain sebagainya, Pak Yani, Pak Anwar, Pak Ali, Pak Yani. Cekap ya. Terima kasih.
atas perhatiannya. Alhamdulillah ya, sesuai dengan yang saya targetkan kalau saya di sini adalah maksimal 30 menit ya. Demikian Bapak Ibu, apabila ada kata yang salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari narasumber Bapak Khosir Ihsan tentang sosialisasi proyek pembelajaran SEM Sport Education model PJOK Kabupaten Lamongan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk saya selama memimpin ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.